Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wargi Jabar, Ramadan ini tuh adalah bulan spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan andaikan seorang muslim, kita sebagai seorang muslim itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di luar Ramadan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah yang kita lakukan, sholat, zakat, lalu kemudian sholat duhanya, baca Qur'annya, sedekah, infak dan lain sebagainya, itu adalah untuk mereka sendiri. Illa siyam, kecuali saum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu. Ini di hadis qudsi nih. Jadi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal Bani Adam itu adalah untuk mereka sendiri. Artinya Allah ngasih tahu kepada kita, semua aktivitas ibadah kita yang katanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya eksistensinya adalah jang maranehna sorangan gitu, buat mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ya untuk mereka. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu adalah untuk mereka, illa siyam, kecuali saum. Saum itu spesial saumnya, tapi saum di bulan Ramadan. Jadi spesial, komplit, yang memang disuguhkan oleh seorang hamba, dan aku sangat menerimanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mah buat aku, ini mah bukan buat siapa-siapa. Setiap aktivitas amalan soleh itu semua untuk kamu, kecuali siam di bulan Ramadan. Ana ajizi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Teman-teman semuanya, saya berikan sebuah perumpamaan atau logika sederhana. Ketika ada seorang gubernur Jawa Barat ya, ingin memberikan hadiah kepada saya misalnya, yang bukan siapa-siapa. Saya bukan RT, bukan RW, bukan Kades, bukan camat, bukan siapa-siapa. Tapi Pak Gubernur teh pengen ngasihnya langsung ke saya. Padahal kan ada aparatur yang lain, bisa dikasih sama RT-nya, bisa dikasih sama Kades atau camatnya. Tapi beda, ini pengennya langsung. Pak Gubernur Jawa Barat ini ngasihnya langsung ke saya. Artinya betapa ada something spesial, ada sesuatu yang spesial buat saya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semua amal itu buat kalian semua. Illa siyam, kecuali saum. Saum itu aku yang akan memberikannya. Nah, teman-teman semuanya, karena spesial, maka jangan pernah kita menganggap bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang tidak spesial, sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, saya kasih lagi perumpamaan. Ya, saya kasih perumpamaan ini karena biar enak gitu. Contoh misalnya, ketika kita membawa sebuah arloji atau jam tangan yang legend dari kakek kita misalnya, lalu kemudian kita bawa ke tukang seblak, akan dihargai berapa? Nyanggeus we jang, kadia we kurang dibeli ieu, da ieu mah geus kolotnya si jam tangan oge kurang dibeli seharga sebelakeun we. Seblak paling mahal 50.000, bener teh. Lalu kita datang ke tukang toko sebelah, misalnya tukang baju. Dateng ngarti teh ya udah kieu we jang. Iya memang halus sih, tapi geus jadul pisan gitu nya. Vintage sih memang bener gitu. Tapi udahlah kurang dibere 200.000. Karena nggak ngerti dia tukang jualan baju. Beda ketika datang ke tukang arloji misalnya. Ketika datang ke tukang arloji, wah halus vintage, 1 juta we. Cuma dihargai 1 juta, cuman. Lalu kemudian datang ketemu, ternyata yang datang ke tempat arloji itu ada seorang kolektor jam. Jamnya adalah jam-jam yang kemudian vintage. Pas ketika dilihat, ternyata ini arlojinya atau jam tangannya itu bagus, bahkan benar-benar original, belum diapa-apain, belum dirubah apapun. Dan dia melihat otentiknya si jam tangan tersebut dari sang kakek, dia hargai itu 100 juta. Beda nggak? Begitupun Ramadan, kita ingin menghargai Ramadan itu di berapa? Kalau kita tahu betapa kemudian Ramadan itu ada sesuatu yang something spesial, pasti kita akan mengisi Ramadan itu semaksimal mungkin. Tidak akan membiarkan dari jam ke jamnya, hari ke harinya, bahkan detik ke detiknya itu sia-sia. Pasti kurang teh bakal dipakai amalan ibadah naon ya pokoknya mah. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini Allah yang akan memberikan pahalanya. Bahkan unlimited pahalanya juga. Kalau saja di luar Ramadan
baca Al-Quran itu dihargai, diberikan pahala kebaikan itu 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan ketika kamu membaca Al-Quran alif lam mim itu satu huruf, enggak, tetapi satu huruf alif, lam satu huruf dan mim satu huruf. Setiap huruf itu Allah kasih 10 kebaikan. Itu di luar Ramadan, Lur. Tapi kalau misalnya di dalam Ramadan, kata Allah, Allah akan memberikan pahalanya unlimited, nggak tahu, terserah orang kumaha orang. Begitu juga ketika misalnya ada ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah disebutkan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika kita berinfak di luar Ramadan nih, lalu kemudian bagaikan kita punya satu benih, dari satu benih itu tumbuhlah satu pohon, dari satu pohon itu tuh ada 7 batang, setiap batang itu mi'atu habbah, tumbuhlah 100 buah. Artinya ada 700 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Lalu bayangkan ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ramadan. Maka kata Allah bukan lagi 700 kebaikan yang diberikan, tetapi justru tidak berlipat, tidak terhitung ya. Jadi tidak akan terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu infak, sedekah, tadi kemudian baca Al-Quran, dan masih banyak amalan-amalan soleh yang lainnya. Jadi kalau saja misalnya ada seorang pasangan, misalnya seorang suami, saya ingin memberikan sesuatu hadiah kepada istri, tetapi dirahasiakan, biasanya itu tuh spesial juga, something spesial. Mau dibeja-beja engkewe. Kenapa? Karena itu spesial. Nanti aja, ternyata saya mengasih sesuatu yang benar-benar berharga bagi istri saya. Apakah itu? Tapi biasanya lamun nulitik sok dibeja-beja gitu kan rata-rata. Nah sama ketika Allah ngasih tahu kepada kita, aku yang akan memberikannya langsung dan aku akan memberikannya terserah aku pahalanya teh bebas mau aku. Nah berarti kita harus memandang Ramadan itu tuh spesial dan berharga banget. Jadi disebutnya tuh quality time. Waktu yang sangat berkualitas. Ya, premium time gitu. Sesuatu yang sangat berharga banget. Nah kita ingin memandang arloji Ramadan ini tuh gimana? Apakah memandang tukang seblak? Apakah memandang tukang baju? Tukang jam tangan? Atau sebagai kolektor? Saya sih berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memandangnya seperti kolektor. Kenapa kolektor bisa menghargai dengan 100 juta? Karena dia tahu edukasinya. Karena dia tahu betapa kemudian jam tangan itu berharga. Sama, karena kita tahu betapa Ramadan itu berharga, maka jangan pernah disia-siakan. Ini adalah satu momentum di mana kita bisa bertransformasi, merubah diri kita yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya nggak pernah khatam Quran, ini momentum khatam Quran. Yang tadinya meregehese, pelit, cap jahe gitu ya. Ayo waktunya, karena sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah, yakin teu aya cari tanah bakal bangkrut. Justru ketika kita berinfak di jalan Allah, yang ada bertambah berkah dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan di momentum Ramadan kali ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk Allah dan diri kita, dan insya Allah kita termasuk orang yang nantinya la'allakum tattaqun ketika keluar dari Ramadan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-afu minkum, saya Dodi Hidayatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.